Di sini saya akan menampilkan modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Demikian videonya, dapat disaksikan. Horas, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pada hari ini? Apakah sehat? Ya, sehat. Hari ini kita akan kembali lagi melaksanakan pertemuan kita seperti biasanya setiap bulannya. Pada kali ini kita akan membahas tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oke, sebelumnya apakah ibu masih ingat pembelajaran pada tahap sebelumnya? Oh, belum ya? Ada yang lupa? Oh iya ya, nggak apa-apa. Kalau lupa nanti diingat-ingat kembali ya, dibuka catatannya. Terus masalah janji dirinya apakah sudah dilaksanakan? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ya kita apresiasi yang sudah, yang belum tetap bersemangat melaksanakannya. Kalau belum bisa secara maksimal, tolong laksanakan pelan-pelan. Demikian ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Hari ini untuk tahap ini kita akan belajar tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Oke, sini tahu tidak Ibu itu apa kemampuan atau potensi? Potensi itu adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat tapi sudah ada. Itu dia artinya potensi. Oke? Paham ya? Ya, paham. Yang kedua, potensi diri itu adalah kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang, baik yang udah terlihat dan belum terlihat, tapi ada. Itu dia. Oke, Bu. Jadi untuk kita lanjutkan, saya meminta untuk kita membuat kelompok, ada 3 kelompok. Ya, udah ya, baik kalau udah dibagi ya. Setiap kelompok akan mendiskusikan tentang apa saja yang termasuk ke dalam potensi atau kemampuan diri dan keluarga yang dapat dilakukan untuk penanganan stunting. Baik, saya berikan waktu 5 menit untuk dilaksanakan. Baik, sudah 5 menit. Saya meminta untuk setiap kelompok mengutus wakilnya 1 orang membacakan setiap hasil dari diskusinya. Ya, oke, baik. Kita apresiasi semuanya sudah membacakan dengan baik. Nah, setelah hasil diskusinya sudah kita bacakan, kita dengarkan, dan kita sudah pahami ya. Intinya dalam hal pemetaan kemampuan atau potensi diri dan keluarga itu, yang pertama kita harus mengenali potensi diri dan keluarga kita. Contohnya misalnya seperti ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Itu. Yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Ini bagaimana Bu? Apakah ada didukung oleh suaminya? Iya, didukung. Yang ketiga, ibu selalu sehat saat hamil. Yang keempat, ASI ibu lancar. Yang kelima, memanfaatkan bantuan sosial untuk peningkatan gizi anak. Yang selanjutnya, ibu dapat memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Tidak perlu beli makanan siap saji gitu. Oke. Menurut Ibu, apakah ada contoh lain yang bisa Ibu sebutkan yang merupakan contoh lain dari potensi diri dan keluarga? Oke, terima kasih kalau sudah menyebutkan. Nah, apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Iya, kalau sudah paham, tolong diingat-ingat kembali, jangan sampai dilupakan. Nah, di sini ada tabel potensi. Jadi saya harap itu buat kertas yang sudah dibagi kepada Ibu semua untuk dibaca dan direnungkan. Dijawab ya Bu. Yang pertama akan sekalian saya baca dan lihat di kertasnya. Kebetulan saya tidak membawa tabelnya karena kita tidak memiliki papan tulis, jadi saya sudah membagikan kertas saja. Yang pertama, tolong direnungkan. Apakah Ibu sehat selama kehamilan? Hah? Iya, sehat. Jika sehat, terima kasih. Yang kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya, tentu ya.
Kalau ada suami yang tidak memberikan dukungan, ya berdoalah banyak-banyak. Oke. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Hah? Iya, sebagian ada yang iya, sebagian ada yang tidak. Oke. Selanjutnya, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Iya. Jika sudah tercukupi, terima kasih. Yang selanjutnya, apakah anak termasuk yang bersih? Iya, tentu saja ya. Yang selanjutnya, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulannya? Yo, kalau belum ya tetap ya untuk dipantau di posyandu. Yang selanjutnya, apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulannya? Iya, mudah-mudahan sudah ya Bu ya. Yang selanjutnya, apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Oh, ini juga belum ya? Oh, ada yang sudah. Ya, 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 terima kasih. Kalau yang belum, tolong dimaksimalkan lagi. Kalau ada waktu luang, ya tolong berbagi dengan anaknya. Supaya dapat seperti yang kita pelajari kemarin, meningkatkan stimulasi anak ya. Oke, yang selanjutnya, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Ya, ini saya rasa sudah ya. Kadang-kadang orang tua, suami juga bisa perlu masak juga kalau istri lagi sibuk ya, sibuk dalam artian ini merawat bayinya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir, apakah sudah paham dengan tentang topik ini? Iya. Oke, kalau sudah paham, intinya dalam topik ini adalah individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Itu dia kuncinya ya ibu-ibu. Iya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut topik kita yaitu pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan di sekitar. Jadi gini ibu, pencegahan stunting dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitar kita. Contohnya memanfaatkan fasilitas kesehatan, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, contohnya tanam-tanaman yang ada di sekitar kita tanpa harus membeli, gitu dia. Oke, udah paham kan? Ya, baik. Untuk selanjutnya untuk topik ini kita juga akan membuat kelompok untuk diskusi, tetap hanya kelompok yang tadi yang sudah dibagi, yaitu ibu-ibu berdiskusi tentang menggambarkan denah lingkungan sekitar. Coba digambarkan denah lingkungan sekitarnya di kertas yang telah dibagikan. Yang kedua, gambarkan peta jenis sumber daya lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Nah, ini kita bagi aja. Yang untuk kelompok satu, untuk ibu ini ya, itu tentang lingkungan alam sekitar, yang itu merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam apa saja yang bisa dimanfaatkan. Untuk kelompok dua, lingkungan sosial. Yang ketiga, yang untuk kelompok tiga adalah sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan stunting. Baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Iya, sudah 5 menit. Tolong ibu-ibu untuk mengumpulkan atau mengutus satu orang membacakan hasil dari diskusinya apa-apa saja itu. Ya, baik. Terima kasih. Ketiga-tiga kelompok telah membacakan hasil diskusinya. Kita berikan apresiasi. Ternyata masih antusias ya, walau sudah agak lama kita belajar. Oke? Intinya dari ini adalah bahwa lingkungan sekitar kita memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi tidak hanya dengan biaya-biaya mahal kita bisa menangani stunting, tapi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan kita, kita juga bisa memanfaatkan. Nah, oke, harapan saya ibu-ibu semua sudah mengerti dan paham dan melaksanakan ini di rumah ya. Sekembalinya dari pertemuan ini, ibu-ibu sudah melaksanakannya.
Oke, saya ingin bertanya, setelah dari sini apa rencana Ibu yang akan dilaksanakan di rumah setelah tahu topik ini? Nah, sudah tahu kan? Silahkan, ini saya bagikan form janji dirinya, tolong diisikan janji dirinya. Oke, terima kasih, janji dirinya sudah dikumpul. Ketika ibu-ibu ingin mengetahui tentang pencegahan dan penanganan stunting, ibu-ibu dapat menghubungi saya selaku SDM Kesos. Maka saya akan merujuk ke layanan kesehatan atau layanan yang dibutuhkan. Untuk itu, terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya kabari selanjutnya. Terima kasih. Horas, horas, horas.